Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Secara khusus kita hari ini mengadakan ibadah syukur anniversary ke-49 Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Pertolongan ibadah syukur memperingati anniversary ke-49 GKT Jemaat Ampenan. Kita mulai dan kita adakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir menikmati sembah sujud kita. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat dipersilakan duduk. Layak dipuji, disembah, karena Dia Allah yang sudah mengasihi dan menyelamatkan kita. Kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Dunia surga menyanyikan kemuliaan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu.
besar, besar termulia. Litani syukur. Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkaulah yang menyertai gereja kami hingga kini. Kami bersyukur GKT Ampenan sudah 49 tahun dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKT Ampenan, baik dalam suka dan duka. Tidak sekalipun Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Kami hendak memuji Engkau ya Allah, sebab Engkau telah menjadikan kami mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami bersyukur atas setiap pelayanan yang setia melayani dan mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKT Ampenan. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik GKT Ampenan. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, itulah yang senantiasa menjadi sumber pengharapan gereja kita. Tidak ada yang lain, hanya Dialah kepala gereja kita. Bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, wajah-Mu saja Tuhan, wajah-Mu, dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan kaum wanita bisa menyanyikan. Bukan dengan kekuatanku, kaum wanita saja. Putra, tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Bersama-sama sebagai keyakinan kita, Engkaulah Tuhanku, yang menopangku ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
wajah-Mu dengan sikap berdiri. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Tuhan. Harapan dalam hidupku. Sungguh hanya Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Dalam hidupku. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa memohon pengampunan untuk segala dosa yang sudah kita lakukan, agar kita dilayakkan untuk datang kepadanya dan kita senantiasa dikuduskan di dalam proses pengudusan yang Tuhan kehendaki. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Allah kami yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami telah sesat seperti domba-domba, masing-masing berbalik pada jalannya sendiri. Kami telah mengikuti keinginan hati kami dan tidak mendengar suara-Mu. Kami telah tidak berbuat apa-apa yang seharusnya kami lakukan ya Tuhan. Tetapi kami telah berbuat apa yang Kau larang, dan kami tidak mampu memperbaikinya. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami yang mengaku kesalahan-kesalahan. Tegakkanlah kami yang menyesal sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Bapa yang Maha Murah, bimbinglah kami agar dalam hidup ini kami berlaku pantas, benar, dan beriman, sambil menantikan harapan yang bahagia, serta menyatakan kemuliaan Allah kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Kristus, kasihanilah kami. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Daniel pasal 9 ayat 9 berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang kita ambil di dalam Roma 12 ayat 4-5. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini satu tubuh. Gereja GKT Ampenan ini satu tubuh. Maka kita dipanggil untuk terus bergandengan tangan, untuk terus menghimpun kekuatan, menolong mereka yang lemah, agar kita bisa terus melayani lebih baik dan lebih sungguh lagi. Bahwa Tuhan juga gunung bulu. Aku percaya akan Dia. Dialah perlindunganku. Dialah tanduk keselamatanku. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Boleh bertepuk tangan.
yang tinggi. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga. Gunung batu, bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gununganku. Dengan sungguh-sungguh aku percaya akan Dia. Percaya akan Dia. Perlindungan, aku percaya akan Dia. Karena selamat, aku percaya akan Dia. Perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Yang sebelah kanan, bawa Tuhan juga. Kurang kompak, kurang keras sedikit. Sebelah kiri. Ya, ini lebih banter ini. Kota benteng bersama-sama. Bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Dengan bangkit berdiri, aku percaya. Aku percaya akan Dia. Perlindungan, aku percaya akan Dia. Karena selamat, aku percaya akan Dia. Perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bersama-sama dengan gereja dan orang Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara GKT Ampenan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Martin Nainupu, Master of Theologia. Beliau adalah mantan gembala di gereja kita. Nanti lebih jauh beliau akan banyak bercerita. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan bahwa hari ini kita dalam satu momen penting di dalam berarahkan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Tadi kita sudah lihat bahwa 49 tahun gereja ini telah berdiri. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk boleh kita renungkan bersama, pikirkan bersama tentang kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di sini kami duduk dengan membuka hati, jiwa, dan pikiran kami bagi kehadiran dan lawatan sabda-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami. Roh Kudus juga menolong kami agar kami mampu mewujudkannya di dalam kehidupan dan kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang kita mau bicarakan hari ini adalah melayani lebih sungguh. Kalau hari ini saya melihat gedung yang megah dan jemaatnya yang sudah begitu padat sampai ada yang di belakang, kita sungguh memang bersyukur. Tetapi di tengah syukuran ini coba kita berdiam diri sejenak, merenungkan bagaimana dia bisa sampai hari ini. Dalam perenungan singkat, kita ingat orang-orang terdahulu yang telah berjuang untuk menghadirkan gereja ini. Saya kalau sebut dikatakan cerita panjang bisa 2 jam lebih Pak, jadi saya potong kisahnya. Jadi saya mau katakan bahwa ada bapak-bapak kita, tokoh-tokoh pendiri gereja ini pada tahun sekitar 69 dan jauh ke belakang sudah ada embrio, benih dari gereja ini. Mereka sebenarnya adalah warga GPIB Immanuel pada waktu itu. Namun mereka ingin supaya pendekatan lebih intensif, maka mereka kemudian membentuk persekutuan ini. Dan pada tahun 69, secara de jure, secara hukum, persekutuan yang dulu bergabung di Jakarta, kemudian bergabung dengan GKT, Sinode Gereja Kristus Tuhan di Malang. Itu dilakukan dalam sidang Sinode tahun 69 di kota Lawang, tepatnya di Murnajati. Dan saat itu wakil dari GKT Ampenan hadir 2 orang, yaitu almarhum Ruben Gan dan penginjil, saya lupa penginjil dari I3, Christine siapa gitu. Oke, nanti lihat di catatan saya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau hari ini kita merayakan 49 tahun, ini adalah jejak-jejak iman mereka. Pada waktu itu tidak mudah, tetapi mereka tetap berjuang. Mereka ingat kita yang hari ini, bahwa kita harus mendirikan tugu iman bagi anak cucu kita di kemudian hari.
Karena itu mereka berjuang, berkorban, dan sungguh-sungguh mereka membuktikan adanya gedung yang saat ini kita tempati. Tanah yang hampir begitu luas, itu juga adalah jerih juang mereka. Tugas kita ke depan adalah, mari kita duduk di sini dan coba menghayal, bermimpi 50 tahun ke depan. Apa yang kita mau wariskan kepada anak cucu kita? Apa yang kita mau berikan sehingga ketika anak cucu kita beribadah mereka katakan, syukur kepada Tuhan, kami mempunyai orang tua yang memeteraikan iman mereka melalui monumen-monumen gereja seperti hari ini. Jadi tugas kita berat. Karena itu tema kita adalah melayani lebih sungguh. Mari kita baca Matius 5 ayat 42 sampai 49. Saya dibantu bisa ditampilkan? Kalau enggak ada saya minta tolong Pak Pendeta baca. Bisakah saya dibantu tampilkan ayat itu, teks itu? Kalau enggak bisa, saya minta tolong Pak Pendeta tolong baca. Ini Pak, pakai mic-nya. Matius pasal 5 ayat 42 sampai 48. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita bersama pada hari ini. Ayat-ayat itu yang akan menjadi support bagi kita untuk memikirkan lebih jauh, lebih dalam tentang melayani lebih sungguh. Saya akan memberikan perlahan-lahan pengertian melayani dulu. Ya, lanjut. Oke. Pengertiannya dulu ya. Bapak Ibu, banyak orang hari ini terjadi di dalam gereja, banyak aktivis, banyak pemerhati, banyak pengunjung, banyak pelayan, singer, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan itu termasuk melayani? Melayani bukan soal aktivitas. Melayani bukan orientasi mencari popularitas supaya viral. Bukan itu. Tapi sebagai insan yang telah dibaharui, mengalami sentuhan kasih Allah, melayani itu adalah cetusan isi hati kita, ungkapan hati kita yang terdalam untuk menghidupi, untuk menjalani, untuk mengaktualisasikan
ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan tata sosial kita, hubungan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan, sampai kepada masyarakat luas. Ini melayani. Jadi bukan hanya dalam kotak kecil, karena kita di bagian lain disebut sebagai terang, yang memancarkan terangnya tanpa terbatas. Maka tuntutan melayani lebih sungguh adalah ayat 49. Ayat 49 dalam bacaan tadi, supaya kita sempurna. Supaya kita tidak cacat. Supaya kita tidak asal-asalan. Supaya kita tidak hanya menjadi aktivis. Memang melayani Allah adalah melalui aktivitas. Tapi aktivitas itu bukan tujuan sasaran terakhir. Aktivitas itu adalah sarana untuk berjumpa dengan orang lain. Dan yang penting adalah di dalam perjumpaan itu, apakah kita memberikan nilai baru, nilai sukacita, nilai kebahagiaan bagi orang lain. Memang kita harus jalan untuk mengunjungi orang. Kita harus keluar dari rumah kita, dan itu aktivitas. Tetapi apakah aktivitas itu bermakna, bernilai abadi bagi orang lain? Itu pengertian. Jadi mulai sekarang kita mengerti, kalau aku melayani bukan soal mau viral, bukan soal mau tenar popularitas, bukan soal aktivitas ikut-ikutan, tetapi cetusan hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup dan menghidupi ajaran Kristus. Oke, lanjutkan. Nah, melayani sungguh itu ada banyak hal yang bisa kita jelaskan. Tapi saya mencoba menyampaikan 3 hal. Melayani sungguh-sungguh, lebih sungguh berarti memberi tanpa menuntut imbalan. Meninggalkan rumah saudara, keluar dan mengunjungi orang lain, meninggalkan rumahmu dan datang ke gereja ini. Itu berkorban. Korban waktumu, korban pikiranmu, bahkan kamu harus berkorban uang. Tetapi itu dilakukan bukan untuk memancing kebaikan Tuhan. Kalau aku kasih banyak dan Tuhan mengembalikan lebih banyak. Bukan. Karena kita tidak lakukan apapun, kebaikan Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga yang dimaksud dengan melayani lebih sungguh adalah berikan waktumu, berikan hidupmu, berbagi kehidupan dengan orang lain. Mulai dari anggota keluarga kita. Mulai dengan anak-anak kita. Sampai kepada lingkup yang lebih luas. Jika kita lakukan itu, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itu berat bagi kita hari ini. Karena kita harus mengukir sebuah prestasi yang baik. Sebagai bukti iman kita hari ini. Agar 50 tahun ke depan. Artinya GKT Ampananin 100 tahun. Anak cucu kita masih mengatakan, puji Tuhan. Orang-orang tua kami gigih dalam perjuangan iman. Dan kami melihat hasilnya. Yang kedua, mengasihi tanpa syarat. Mengunjungi dan berdoa dan menolong orang yang cacat sekalipun. Orang-orang yang benci kita sekalipun. Orang-orang yang mungkin adalah musuh-musuh kita yang menyakiti dan melukai hati kita. Itu pun harus dilayani, diterima tanpa syarat. Tanpa kriteria. Sebab seringkali kita berbuat baik kepada orang lain karena orang lain berbuat kepada kita. Maka hendaklah kita berbuat kepada orang lain dengan tanpa syarat. Sebagaimana Kristus menerima kita, siapakah kita sehingga kita layak diterima? Orang benar? Enggak.
Orang saleh? Enggak, orang salah. Tapi Tuhan terbuka tangannya dan menerima kita. Lihatlah kisah anak yang terhilang. Meskipun sudah memboroskan harta orang tuanya, meninggalkan orang tuanya dan tanda petik semacam tidak patuh pada orang tuanya. Ia kembali dengan pakaian compang-camping, tapi ayahnya tetap ada di sana. Engkau anakku. Kembali dan ia mengenakan pakaian baru, sepatu baru, dan bersuka cita. Hendaklah itu juga yang kita ciptakan dalam komunitas GKT. Saya tahu, pasti silang perasaan di sana ini pasti ada. Tapi harus selalu ada ruang pengampunan. Kantong kehidupan kita ini harus mempunyai kantong yang besar, lebar, dan luas tentang pengampunan. Setiap hari memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Setiap hari menerima orang-orang lain yang melukai, yang menghina, yang mencelakakan kita. Terima mereka. Sebab aku juga cacat di hadapan Tuhan, tapi dia menerima aku. Mengasihi tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu yang di pengurus, hamba Tuhan, pengurus komisi, pikirkan ini baik-baik. Tim visitasi, tim diakonia, dan semua tim yang lain. Komsel-komsel, pikirkan apakah engkau lakukan itu dengan kriteriamu atau standar Matius 5:48 supaya sempurna. Yang ketiga, di balik tema ini saudara sekalian ada bentangan pemikiran teologi yang besar yang diserukan oleh Martin Luther di era reformasi yang istilahnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi terus membaharui dirinya. Yang dimaksud gereja itu adalah orang-orangnya, bukan gedungnya. Gedung ini sudah dipercantik. Gedung ini sungguh cantik sekarang, luar biasa. Luar biasa. Tapi apakah hati kita juga secantik gedung ini? Ya, pikirkan, rasakan. Pikirkan dan rasakan. Kita menggunakan pakaian yang bagus. Tapi apakah ini adalah cetusan eksistensi kita, jati diri kita, atau cuma menutupi kebohongan dan kepalsuan kita? Pikirkan, saya tidak menuduh siapapun, tapi saya mengajak kita buat refleksi. Karena tidak seorang pun mampu mendeteksi hatimu, kecuali engkau sendiri. Jadi saudara sekalian, gereja yaitu orang-orang percaya, GKT Ampanan khususnya, dan gereja seluruh dunia harus membaharui, mereformasi, mentransformasi hidupnya, mentransformasi kehidupan spiritualnya, mentransformasi kehidupan pelayanannya, sehingga tidak hanya berhenti pada aktivitas, tetapi sampai kepada pelayanan yang memberikan nilai, yang memberikan warna, yang memberikan pencerahan kepada orang lain. Jadi ketika engkau habis mengunjungi dia katakan, terima kasih, aku diberikan penobangan. Aku diberikan penguatan, aku ditopang, aku tidak sendirian. Itu berhasil. Tapi kadang-kadang kalau kita habis besuk dan dia berkata, ganggu aja itu dulu. Gak tahu kalau aku kerja. Wah, berarti kehadiran kita ini telah menambah beban orang lain. Jadi saudara sekalian, reformasi spiritualitas, spiritualitas melayani, spiritualitas mengabdi, spiritualitas dalam tata sosial kita, itu harus dibaharui. Kalau dengan mahasiswa saya beritahu mereka, cuci piring. Mahasiswa Letiah itu satu hari 3 kali cuci piring. Pagi, siang, malam. Mereka bosan dan jenuh hidup dengan rutinitas semacam itu. Itu terjadi karena tanpa refleksi. Refleksi artinya
selalu bertanya untuk menemukan nilai baru, makna baru di dalam aktivitas lama. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, kita mendapatkan nuansa-nuansa makna yang baru, dan membuat hidup kita dinamis dan tidak menjadi rutinitas. Jadi komsel-komsel, pengurus-pengurus diakonia, komisi, dan semua pelayanan harus melakukan refleksi. Bertanya, apakah pelayananku sudah baik? Apakah pelayananku sudah aku lakukan sungguh dan benar? Dan kamu yang harus bisa tahu. Tidak ada orang lain. Jujur atau tidak jujur, hanya engkau yang tahu. Meningkatkan performa kita, mengaktualisasikan jati diri kita sebagai pembawa kabar baik, berita perdamaian bagi dunia yang galau. Halo? Ya, itu adalah manifestasi kegalauan. Orang yang marah-marah itu galau. Orang yang tidak bisa tidur itu galau. Orang yang suka konflik dengan orang lain galau. Dunia kita hari ini ada di dalam keadaan galau. Dan siapa yang harus berbuat dan melakukan hal baik untuk menata dunia yang galau ini? Kalau bukan kamu yang telah mengalami sentuhan kasih Allah. Bukankah kamu atau bukankah kita yang telah mengalami pemulihan, penopangan, dan pembaharuan dari Kristus? Sehingga pertanyaannya begini, kalau kita belum bisa melakukan semuanya itu, barangkali kita perlu bertanya, benarkah aku telah mengalami kebaikan Tuhan? Lanjut, ini yang terakhir, gak lama. Soalnya saya pesan anak saya, lama-lama, Pak, macam lama-lama itu orang capek loh dengar. Ya, saya berulang kali dipesan anak saya. Orang tua itu biasanya ulang-ulang. Dan aku harus bertobat dengarkan khotbah anak saya. Nah, bagaimana saudara tahu kalau pelayananmu, pelayananku, kita sungguh-sungguh? Kalau dulu saya kuliah ada dosen-dosen yang dari dosen tua-tua beritahu begini. Kalau kamu buka toko, seorang perempuan buka toko, dan orangnya tidak bisa senyum, jangan buka toko. Gak laku. Itu nasihat orang-orang tua dosen saya dulu. Ya, jadi dia harus bisa hadir. Saudara buka toko bukan sekedar jual barang, tetapi saudara sedang menabur kebaikan. Menyapa orang dengan lemah lembut. Menyapa orang dengan ramah. Kadang orang berbelanja di toko saudara bukan karena murah, tetapi Anda yang murah hati kepada dia. Itu lebih bernilai. Kemarin saya besuk seorang anggota di Ampenan, saya lupa namanya. Dia katakan, Bapak itu kalau ke toko saya beli raket itu, cerita panjang lebar. Karena ceritanya nyambung. Yang punya toko itu ramah, menerima. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam relasi sosial saudara dimanapun, tampilan kita dengan menabur kebajikan, kelemah lembutan, menabur senyum, itu bernilai bagi orang lain. Kata orang-orang, penyakit yang mudah menular itu penyakit apa? Senyum. Coba kalau saudara senyum dengan temanmu, temanmu akan balas dengan senyum. Tapi coba kalau engkau cemberut dengan temanmu, temanmu juga akan balik cemberut. Ya, oke, saya masuk ke sini sekarang. Jadi harus ada ukurannya Bapak Ibu. Ada 8 komisi, ada 6 komsel, ada tim multimedia di belakang, dan masih banyak yang lain yang belum teridentifikasi, terklarifikasi, tapi sudah main dalam pelayanan. Apa sih kriterianya? Harus ada kriteria.
Kita bisa buat kriteria secara kuantitatif. Saya kasih contoh konkret sekali. Misalnya, kita mau ukur apakah tua-tua kita, hamba-hamba Tuhan kita, pengurus-pengurus komisi kita, apakah kita semua ini melayani sungguh atau tidak. Saya kasih contoh begitu aja. Jadi ada tua-tua 7 orang, kalau di sini bukan 7, ya bukan salah saya, ini cuma contoh aja. Pengurusnya komisi-komisi itu 7 orang. Oke. Kita mau lihat kesungguhan mereka. Apakah setiap kali kegiatan keagamaan di gereja 7-7-nya hadir? Nah, ini kelihatan. Sungguh enggak ya dia datang? Jemaatnya sekarang 300 orang misalnya. Ini jawab. Apakah tiap minggu itu datang semua? Ya tentu ada yang sakit, ada yang keluar kota. Kita ngerti. Tapi coba diukur sepanjang 3 bulan. Bisa kita lihat persentasinya. Dari 7 pengurus itu dalam 3 bulan yang hadir aktif itu cuma 5. Berarti 2 tidak. Ya mungkin ini persentasinya lumayan. Tapi coba kita turun lagi kepada kualitasnya. Ke bawah. Ini sudah sampai kualitas belum? Oke. Apakah kehadirannya itu memberikan dampak positif bagi yang lain? Jangan-jangan kehadirannya itu mengancam orang lain. Waduh, datang tuh sebal aku. Ini berarti kualitas pelayanannya belum sungguh dan benar. Hatinya belum bersih. Jadi dari kuantitatif tadi bisa dikualifikasikan. Ketika dia berbicara, kata-katanya itu menyegarkan orang atau menusuk hati orang. Nah ini sungguh. Apakah dia menyampaikan renungan singkat itu bagus dan benar atau tidak? Ini dia persiapan hatinya sungguh atau tidak sungguh. Jadi Bapak Ibu, perhatikan saudara semua terlibat dalam pelayanan. Saya terus terang ya, tadi aku kagum paduan suaranya. Aku kagum betul-betul. Luar biasa. Aku lihat Pak Pendeta juga ikut nyanyi. Wah, hebat. Perhatikan hatimu ketika menyanyi. Ada kata yang saya nangkap. Kita gereja. Apakah anggota paduan suara selalu mengembangkan kekitaan atau keakuan? Nah, perhatikan ini. Kekitaan itu adalah kita adalah satu yang tadi di introduksi diberitahu itu. Maka ketika terjadi silang pendapat, beda cara berpikir, it's okay. Tapi kita satu. Ini penting. Maka kualitas pelayan kita perlu diukur. Masih banyak yang lain. Saya cuma memberikan contoh semacam itu. Ukur kesungguhan saudara. Seberapa Anda sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Banyak orang melayani tapi minta dibalas. Pamer kebaikan. Pencitraan. Jadi kalau sudah, ya ini pengalaman saya ya. Kalau sudah Natalan, panitianya banyak. Dan sambutan, nggak sebut namanya. Ngambek nggak ke gereja. Aduh, cuma gitu aja kok repot. Tapi terjadi. Oh, ternyata motivasi pelayanannya supaya aku viral. Ya itu nggak baik. Tuhan Yesus katakan kalau itu yang terjadi, kamu sudah dapat pujian dari manusia. Tapi di mata Tuhan tidak. Di mata manusia berkualitas. Tapi di mata Tuhan tidak berkualitas. Ingat itu ya. Jadi kita harus mempunyai ukuran. Saya berhenti di sini untuk saudara pikirkan. Lanjut. Nah, ruang lingkup dan keluasan melayani. Itu yang saya bicarakan ini konteks gereja. Tetapi perhatikan, konteks ini tidak hanya di dalam ruang ini, tetapi ruang yang lebih luas. Misalnya melayani anak-anak di rumah. Hari ini banyak anak-anak yang menangis karena papa dan mama tidak hiraukan mereka. Ada banyak buku yang bisa dibaca. Dengarkan
ratapan kami. Coba baca-baca buku itu. Anak-anak selalu mendapatkan tamparan, hinaan, banding dengan orang lain. Dan itu membuat mereka terluka dan sakit hati. Saudara mewariskan luka. Dan ketika mereka besar, atau ketika mereka dalam interaksi sosial dengan teman lain, dia juga akan melahirkan dan menanamkan luka bagi orang lain. Jadi jangan budayakan kejahatan ini turun-menurun. Saya pribadi memang begitu dulu. Pendidikan yang agak sedikit ke belakang sana. Guru-guru pukul itu biasa. Hukuman itu biasa. Dan setelah saya belajar, saya bilang, ya oke lah, ini mungkin harus kita putuskan mata rantai kejahatan. Saya tahu, saya ceples kakinya sekali. Trisha juga gitu. Tapi sudah itu berhenti. Ya itu gak benar. Dan mereka baik. Dan sungguh mereka baik. Berikan perhatian pada mereka. Tentu bisa salah dalam hati. Aku sudah berbuat baik. Tapi menurut persepsi mereka bisa salah. Bisa. Tapi kebaikan itu akan terbaca oleh mereka. Jadi keluasan konteks melayani dengan lebih sungguh. Jangan disempitkan cuma di gereja. Lalu rumah tangganya hancur. Enggak boleh itu. Ini memang harus kita sadari. Dalam panggung sosial semacam ini, dalam penelitian sosial budaya itu kita menyembunyikan kepalsuan kita. Papa mama duduk berdampingan. Tapi tadi pagi udah geger. Gara-gara terlambat bangun. Tapi setelah duduk di sini, cantik, bagus. Itu acting. Atau tadi malam saya ribut dengan anaknya. Dan di antara mereka tidak yang mengatakan, Pak maaf ya. Papa juga tidak bilang, Pak maaf ya. Enggak. Diam-diam aja. Lalu datang ke gereja. Ingat doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat ajaran Tuhan Yesus. Kalau engkau mau membawa persembahanmu kepada Tuhan. Dan di tengah jalan engkau ingat. Ada orang yang belum berdamai dengan dia. Tinggalkan persembahanmu. Pergilah berdamai dulu. Baru datang dan bawa persembahan. Jadi Bapak Ibu. Itu kalau datang ke gereja. Itu juga harus perhatikan. Perhatikan itu. Simple. Tapi apakah itu menunjukkan kesungguhan kita mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Atau tidak. Lanjut. Ya, keluasan ini saya sudah jelaskan. Ini juga berlaku bagi para mahasiswa, anak-anak sekolah. Harus mempunyai standar kelulusan. Misalnya mahasiswa, 1 hari harus membaca 12 jam. Misalnya begitu. Ya, penelitian kita di Indonesia, minat membaca mahasiswa kita itu sangat rendah. Nah, kalau minat membacanya rendah, bagaimana kita dapat nilai bagus? Kalau nggak dapat nilai bagus, bagaimana kita bisa dapat pekerjaan bagus? Akhirnya kita ngekor terus. Nah, Bapak Ibu, harus mempunyai standar kualitas yang jelas. Kalau saudara mahasiswa, saudara pedagang, saudara ibu rumah tangga, apapun harus mempunyai ukuran kesungguhan. Bisa ditulis, bisa diabaikan. Tapi Anda punya itu sehingga bisa diukur. Dari ada 8 komisi dan 6 komsel. Itu coba mulai ditarget 3 bulan ke depan. Ukur partisipasinya, keaktifannya. Keaktifannya memberikan nilai kontribusi bagi anggota atau tidak. Itu terlihat kesungguhan atau kepura-puraan. Terakhir, ayo. Mari kita mengukur bagaimana kita memahami apa artinya melayani lebih sungguh. Pasti masih mikir ya. Mari kita membangun semangat, komitmen melayani lebih sungguh di dalam lingkup gereja maupun dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama dalam ruang lingkup
sosial. Ayat penutupnya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan hanya di luar, tapi dari hatimu yang baik, dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Kasih. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami hari ini, dan kami boleh belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk memberikan semangat, kegembiraan, kesukacitaan di dalam melayani Tuhan. Sehingga kami semua memberikan sesuatu yang berguna dan sungguh baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar persembahan pujian dari saudara kita Devon. Silakan Devon. Shalom semuanya.
Demikian kita sudah mendengar persembahan pujian dari saudara kita Devon. Saudara kita Devon sekarang ini stay di Jakarta, ya. Saya dengar sedang mengikuti seleksi untuk perguruan tinggi di Jakarta. Kita terus doakan. Ini salah satu putra ampenan Pak Martin, ya, yang mereka yang berkarier dalam bidang seni musik. Dan bahkan boleh dikatakan Devon sudah menjadi seorang artis, ya. Kita bersyukur. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara Devon. Karena jadwal yang padat sehingga tapi pagi hari ini menunda untuk ke Jakarta dan bisa bersama-sama dengan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan rekan-rekan penatua bisa mengedarkan kantong persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku ya Tuhan persembahan. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti. Persembahkan inilah Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan yang wanita, betapa hatiku. Bersama-sama, inilah ya Tuhan persembahanku. Inilah ya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, melampaui semua harta kekayaan yang cukup berarti. Persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari dengan sikap berdiri kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa. Doa persembahan dan doa syafaat akan dilayani oleh Losaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Begitu besar cinta kasih Tuhan
bagi kami dan bagi gereja kami. Bersyukur karena Tuhan memberkati gereja kami selama 49 tahun. Dan di ulang tahun gereja yang kami rayakan pada saat ini, biar Tuhan terus memimpin gereja kami agar semakin maju dan bertumbuh. Kami percaya kami adalah gereja umat pilihan Allah. Dan biarlah kami sebagai umat Allah, kami terus setia melayani, setia di dalam memberitakan Injil Tuhan. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan pakai penatua yang akan mengelolanya, agar dapat mengelola dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pemuritan yang sedang dilakukan di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya program pemuritan ini dapat terus berjalan dengan baik, seperti visi misi gereja kami, yaitu dimuridkan untuk memuliakan Allah. Biarlah kami boleh menjadi murid Kristus yang mengikuti akan teladan Yesus Kristus, Sang Guru Agung kami. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman kami jemaat di GKT Ampenan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman, tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan yang kami alami. Dan biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti acara ucapan syukur yang akan dipimpin oleh Lose Hana. Saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita bersyukur hari ini gereja kita genap memasuki usia 49 tahun. Sebuah usia yang tidak lagi muda, sudah dewasa, sudah matang. Dan kita percaya semua itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Bapak Ibu pasti lebih tahu bagaimana dulu awal dirintis perjalanan hingga sampai memasuki usia yang sudah cukup luar biasa ini. Dan Bapak Ibu, semua itu juga tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu, opa oma kita yang berjuang membangun pelayanan di tempat ini. Dan hari ini Bapak Ibu bersama-sama kita akan membuka acara perayaan ini. Kita akan diberkati dengan persembahan pujian dari Pak Martin dan juga teman-teman. Tadi Pak Martin sedikit cerita, ini vokal grup yang dulunya dibentuk tahun 1970-an. Jadi dulu, 1980-an, saya salah catat berarti. Tahun 1980-an, dulunya sering persembahan pujian ke Sumbawa, naik kapal dari Lotim ke Alas, benar ya Pak? Dan dalam perjalanan itu Pak Martin dan teman-teman suka menyanyikan pujian ini yang nanti akan ditampilkan. Untuk Pak Martin dan teman-teman saya persilakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian ini adalah anggota vokal grup tahun 80. Sebenarnya 80 teman kenangan. Nah, kami hadir kembali dengan anggota yang lintas generasi. Jadi ada generasi X dan generasi Z juga ada bersama kami. Saya mau kenalkan, ini gitaris kami. Aku berjuri. Yang kedua Pak Andri. Pak Tirian, Pak Aki, Ibu Farida Lumitang, ini saudari Keke. Ini lintas generasi. Ini Aichiao.
Barangkali antara Bapak Ibu yang tidak pernah tahu namanya. Namanya itu Weni Wilanti. Namanya menyembunyikan nama itu. Dan yang di pojok adalah Ibu Ani Sapa. Ini penyanyi tahun 80-an. Singer ya, jagonya waktu itu. Jadi kami kumpul kembali di hari Bapak ini ingin memberikan support bagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Manado, ada yang dari Bali, dan saya sendiri dari Malang, Lawang, dan yang lainnya ada di Lawang, supaya kita selalu mengenang semangat perjuangan tahun 80-an. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang populer ketika itu, yaitu Di Tengah Ombak. Jadi lagunya kayak gini. Tujuan arah
penyanyi lansia, jadi suaranya memang harus pelan, kalau nggak habis. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin dan juga Bapak Ibu. Ditunggu persembahan pujian di bulan-bulan selanjutnya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam puncak acara, yaitu pemotongan kue. Sebelumnya saya mengajak para penatua hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan. Kuenya sepertinya sangat enak nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu penatua dan juga hamba Tuhan semua boleh ke depan. Dan juga anak sekolah minggu Dara. Dara ada ya Dara? Aha. Sudah ya? Oh Pak Hanafi. Oke, kalau semua sudah lengkap. Oke Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian Happy Anniversary. Pakai nada Happy Birthday ya, tapi kata-katanya Happy Anniversary. Ayo sambil berdiri. Tiup lilinnya sama-sama berarti ya. Oke, untuk semua. Oh ya, kita tunggu Cevina bertanya. Kita nyanyi sekali lagi ya, Happy Anniversary sambil tunggu. Sekali lagi. Kita sambung dengan tiup lilinnya. Sekali lagi tiup lilinnya. Nanti Pak Pendeta dan juga rekan-rekan semua akan meniup lilin. Sama-sama 1, 2, 3. Kayak semua tepuk tangan. Selanjutnya Pak Albert sebagai ketua penatua akan menyerahkan kue ke Dara, anak sekolah minggu. Sebagai lambang regenerasi, mempersiapkan
pemimpin masa depan gereja. Jadi Dara ke depan mungkin akan jadi ketua penatua juga. Foto dulu. Sebagai generasi penerus gereja, ya Bapak Ibu. Sudah? Bisa. Selanjutnya akan serahkan ke Pak Pendeta dan juga Pak Martin. Dari Pak Albert akan menyerahkan kue ke Pak Pendeta dan juga Pak Martin. Langsung aja nggak apa-apa, Pak. Ya, di foto dulu, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu penatua yang lain nanti sendiri ya di belakang. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu penatua dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pesan dari Pak Gembala Pendeta Suhartoyo. Biarlah di hari ulang tahun ini sebagai tanda kita untuk senantiasa bersyukur dan kita senantiasa berharap bahwa perjalanan gereja di masa-masa sekarang ini tidak mudah. Mari kita terus semangat dan setia melayani. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah melayani dan sudah mendukung GKT Ampenan sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syukur. Kita bersyukur untuk gereja kita, penyertaan Tuhan sepanjang 49 tahun. Dan doa berkat, doa syukur akan dipimpin oleh Pendeta Martin Nainu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita hening sesaat mengenang kebaikan Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, pemilik gereja, ya Tuhan, pemelihara umat dan kawanan domba gembalaanmu. Di tengah pergulatan, tantangan kehidupan dan perjuangan, di tengah gelombang arus masalah dunia, Engkau tidak pernah meninggalkan gerejamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kawanan domba gembalaanmu. Dan kami boleh melihat itu dalam perjalanan sejarah 49 tahun hari ini. Ini adalah bukti kebesaran dari Allah kami yang hidup, Allah kami yang peduli, Allah kami yang selalu hadir dan terus hadir, mendampingi kawanan domba gembalaanmu sampai kepada akhir zaman. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau juga adalah Allah yang sama. Kami mohon kiranya perjalanannya ke depan, Engkau juga Allah yang sama, tetap hadir dan memberikan semangat dan jiwa kepada seluruh warga jemaatnya untuk terus berjuang mengiring Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dari tahun ke tahun Engkau selalu mengirim hamba-hambamu untuk menggembalakan umat kepunyaanmu. Sejak berdirinya gereja ini sampai dengan hari ini, Engkau telah memberikan hamba-hamba Tuhan, Engkau telah memberikan pelayan-pelayan gereja, para penatua, Engkau juga telah memberikan para pengurus-pengurus komisi
sebagai penggarap-penggarap kebun anggur Bapa untuk merawat kehidupan rohani umat Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, sampai pada hari ini Engkau menempatkan hamba-Mu Pendeta Hartoyo bersama dengan jajaran majelis yang ada, dengan semua pengurus komisi dan komsel yang lain. Kami bersyukur mereka adalah alat di tangan Tuhan yang Engkau pilih, yang Engkau tetapkan dan Engkau urapi untuk terus menggembalakan kawanan domba milik Allah, agar di tengah pergelutan dunia ini mereka tidak kehilangan arah, tapi mereka selalu memandang kepada Yesus, gembala yang baik, pemilik gereja itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua anggota gereja dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dewasa, lansia. Tuhan, kiranya Engkau menuntun langkah hidup mereka. Teguhkan iman mereka dan yakinkan dalam hati mereka Engkau selalu beserta dengan mereka. Biarlah apa yang mereka imani tidak hanya menjadi iman belaka, tetapi menjadi pengalaman rohani mereka bahwa Allah sungguh mengubah, memberkati hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Martin. Selanjutnya akan dipandu oleh Pak Pendeta Martin. Selanjutnya penatua akan menyampaikan warta gereja. Saya persilakan. Shalom. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin yang telah melayani kita di GKT Ampenan dari hari Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari ini puncaknya. Beliau sudah melayani. Mungkin sedikit Pak Pendeta Martin ini pernah menjadi gembala sidang di GKT Ampenan dari tahun mungkin tahun 80-an sampai pertengahan 90-an ya. Jadi kurang lebih enggak tahu 15 tahun ya mungkin Pak Martin ya, apa 16 tahun apa. Iya. Ya, jadi mungkin merupakan sukacita tersendiri bagi Bapak Pendeta Martin melihat jemaat yang beliau pernah gembalakan tetap dipelihara Tuhan sampai saat ini dan terus bertumbuh, dan biarlah ini juga menjadi sukacita kita dan semangat kita di dalam melayani di GKT Ampenan. Tadi Bapak Pendeta Martin telah menyampaikan firman Tuhan ya, sedikit agak ilmiah karena beliau memang terakhir mengajar di STTA Aletea. Jadi ya pemikiran-pemikiran beliau tentang penilaian-penilaian karakter jemaat dan perkembangan jemaat ya bisa diukur. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini, liturgos, singer, dan pelayan musik, juga yang telah mempersembahkan pujian dari paduan suara, Saudara Devon, dan juga kaum pemuda tahun 80-an katanya. Ya. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKT Ampenan. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di GKT Ampenan? Kami minta kesediaannya untuk bisa berdiri di tempat. Ya. Oh, mantu Pak Martin, silakan. Oh ya, keluarga Pak Martin sekalian berdiri ya, rame-rame, silakan. Kita beri aplaus buat keluarga Pak Martin. Ya, ini anak, mantu, cucu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada lagi yang baru pertama kali? Oh ya, silakan. Ini orang tua dari Aden. Silakan Pak. Siapa namanya Pak? Pak Oyen. Ong Yen. Oke.
Ya, kita beroplos untuk keluarga Bapak Ong Yen. Ini orang tua dari saudara Adens yang baru kemarin wisuda. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apakah ada lagi? Siapa? Oh, suaminya Lisa. Ya, silakan berdiri. Silakan, namanya? Ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bapak Yehezkiel ya, Bapak ya, karena sudah punya baby ya. Ya, merupakan suami dari Ibu Lisa ya. Tadi saya tanya anaknya siapa, namanya Joshua ya. Ya, puji Tuhan ya, syukur hari ini merupakan hari yang berbahagia dan juga banyak orang-orang yang hadir pada hari ini juga yang udah lama kenal dan hari ini bisa datang. Untuk warta jemaat pada siang hari ini selesai ibadah pada hari ini, kita akan mengucap syukur melalui perjamuan kasih. Nanti kita bisa ke belakang, kita bisa sarapan pagi bersama, kita bisa berbincang-bincang dan membuat persekutuan kita lebih erat lagi. Yang kedua, untuk bagi Bapak Ibu jemaat yang tetap, silahkan bisa registrasi untuk sidik jari. Bagi Bapak Ibu yang belum, silahkan langsung ke Saudara Aldo. Yang ketiga, berkenaan dengan kita akan memulai lagi pelayanan kolektor bagi jemaat. Kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi admin bila bersedia mengambil bagian di dalam pelayanan penerima tamu dan sebagai kolektor. Yang ketiga, Bapak Pendeta Soehartoyo sekeluarga akan cuti dari tanggal 25 Juni sampai 8 Juli. Kita doakan di dalam cuti Pak Soehartoyo, dan pelayanan pastoral akan diserahkan kepada Lausahana dan Lausaan. Ibadah Komisi Usia Indah akan diadakan pada hari Jumat 7 Juli jam 6 sore dengan tema Hidup yang Bersyukur. Liturgos Ibu Lilian, pemusik Bapak Ampau, dan firman Tuhan Lose Kristian. Minta kesediaan kaum usia indah bisa menghadirinya. Kita juga terus doakan bagi jemaat kita yang lemah tubuh, kiranya Tuhan juga terus pulihkan. Kita bisa masukin di dalam pokok-pokok doa kita di saat bergemar atau saat pagi hari. Yang berikutnya, karena minggu terakhir kita akan mengundang jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Juni untuk bisa maju ke depan. Yang pertama Bapak Peter tanggal 1 Juni. Yang kedua Bapak Masteri Joni. Silakan Pak Joni tanggal 1 Juni. Yang ketiga Saudara Andreas Heli P. Ada Andre. Silakan maju ke depan. Yang keempat Ibu Yulia Saiful. Yang kelima Bapak Yosep. Yang keenam Ibu Puji Utami. Yang ketujuh Bapak El Yakim. Yang kedelapan Ibu Yuliana Honata. Ya, ada tadi Bu Yuliana, terus Bapak Suntoko ya, Bapak Suntoko. Yang berikutnya Saudari Tita Utari. Yang berikutnya Saudari Margareta Fangidae. Yang berikutnya Saudara Andi. Nah, ini Andi mana nih? Andi Rame. Oh iya. Ya, yang berikutnya Bapak Freddy di Surabaya. Ketiganya Bapak Albert Gunawan, Ketua Majelis. Oh, pantas tadi diminta baca warta Pak Albert, kayaknya mau maju yang ulang tahun kayaknya nih tadi.
Terus Ibu Lili Aryo, ada Ibu Lili Aryo, Ibu Mingsia, Bapak Andreas Pacinhok, Saudari Flani Linata Cialan, Ibu Wong Jisun, Saudara Eliel, Mas Loka, dan Ibu Sriwati. Silakan Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya bisa maju ke depan. Silakan kita biar bisa menyingkat waktu. Atau Bapak Ibu ada yang berulang tahun bulan Juni tetapi kami tidak menyebutkan, silakan maju ke depan. Jemaat tamu silakan juga bila ada yang berulang tahun pada bulan Juni. Apalagi jemaat yang sudah lama, bila kami tidak menuliskan namanya di warta, silakan maju ke depan. Kami mengundang, oh iya silakan Bapak papanya Adens juga. Wah. Ada Pak Albert, silakan Ko Albert. Oh silakan Tante, ya. Mari kita sama-sama menaikkan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Mari kita berdiri. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Silakan penatua bisa memberikan souvenir. Jemaat silakan duduk. Ko Aci ulang tahun juga, Ko Aci. Warta yang berikutnya pada bulan ini akan diadakan komsel. Untuk Kolose di rumah Bapak Agus, Roma di gedung gereja, Efesus di rumah Bapak Aan, Filipi di kos Saudari Adens, Galatia di RSG, dan Korintus di rumah Bapak Danu. Minta kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa mendoakan jemaat kita yang berulang tahun. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kebersamaan kami. Mereka yang berdiri di hadapan Tuhan, yang lahir di bulan Juni, adalah saudara dan keluarga kami di GKT Ampenan. Mereka Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan sudah pelihara sampai hari ini. Kami sebagai keluarga di GKT Ampenan turut berbahagia untuk kebahagiaan mereka. Kami tetap berdoa mendukung di dalam segala hal untuk kesehatan, pekerjaan, studi, bahkan masa-masa kehidupan mereka ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia, iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan semakin teguh dan semakin nyata di dalam hidup mereka. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang berulang tahun, ada yang mereka mempunyai pergumulan-pergumulan khusus, kiranya Tuhan yang adalah gembala yang baik terus menggembalakan hidup mereka. Jangan biarkan mereka mengalami iman yang goncang, lalu mereka mengambil jalan-jalan orang fasik, tetapi biarlah mereka tetap teguh
tetap bisa bertahan, bahkan ingat akan segala kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikian warta jemaat pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti mungkin bisa lewat pintu samping, kita akan bersalaman. Kemudian kita bisa menikmati sarapan pagi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Setelah itu berkat dan pengutusan oleh Bapak Pendeta Emeritus Martin Nainuki. Doksologi. Kasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Layanilah Tuhan dan sesamamu dengan lebih sungguh. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang telah memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus akan memelihara, melindungi dan memberkati saudara melalui kuasa Roh Kudus, agar kehadiranmu menjadi berkat bagi sesama sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.